Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu metode transportasi. Ya, pada metode transportasi itu berhubungan dengan distribusi suatu produk ke beberapa sumber dengan penawaran dan permintaan terbatas dan tertentu, dan pada biaya transport minimum. Jadi kita ingin mengetahui biaya transport minimum yang dikeluarkan satu pabrik untuk mengirim suatu produk ke berbagai tempat atau ke berbagai pasar gitu, atau ke berbagai kota. Nah, untuk keterangan lebih lanjutnya bisa dibaca di materi yang sudah saya berikan, yang sudah saya share ya. Nah, untuk menyelesaikannya ada beberapa cara. Yang pertama dengan metode solusi awal terbagi menjadi 3, yaitu metode northwest corner, sudut barat laut. Yang kedua metode last cost. Yang ketiga itu metode FAM. Dan untuk metode optimalisasi menggunakan 2 cara. Yang pertama metode stepping stone, batu loncatan. Yang kedua metode MODI. Ya. Nah, yang akan saya tampilkan di sini adalah metode northwest corner, yaitu metode sudut barat laut. Contoh soal, ya, dapat kita lihat sebuah perusahaan berkepentingan mengangkut pupuk dari 3 pabrik ke 3 kota, yaitu Medan, Binjai, dan Tebing. Jumlah barang yang dikirim dari 3 pabrik disebut dengan penawaran. Dan jumlah produk yang dikirim ke 3 kota disebut permintaan. Nah, berikut kapasitas penawaran ke 3 pabrik, permintaan pada 3 kota, dan biaya transport per unit adalah sebagai berikut. Ini kita lihat kotaknya. Ya. Angka 8, 5, 6, 15, dan seterusnya itu adalah angka transport per unitnya. Ini penawaran, dan di sini ada permintaan. Nah, jika diilustrasikan dengan model, maka dapat dilihat seperti ini, ya. Penawaran pabrik W, ya, bisa mengirim ke kota M, bisa mengirim ke kota B, dan bisa mengirim ke kota T. Begitu juga pabrik H bisa mengirim ke kota M, bisa mengirim ke kota B, dan bisa mengirim ke kota T. Begitu juga dengan pabrik O, ya, bisa mengirim ke 3 kota. Nah, jika kita lihat dapat dirumuskan sebagai suatu masalah linear programming maksud saya, ya, bisa kita lihat seperti ini bentuknya. Kita masuk ke biaya tabel transportasi. Kita masuk ke tabel transportasi. Bisa dilihat yang dalam kotak kecil tadi ini adalah biaya transportnya. Ya, bisa dilihat. Ya. Nah, kita menggunakan solusi awal transportasi, yaitu metode northwest corner. Ya, langkah yang pertama, kita mulai dari sel atau kotak dari pojok kiri atas, kemudian mengarah ke kotak sebelah kanan ataupun ke bawah. Nah, alokasikan atau isi sebanyak mungkin produk pada sel pada kotak tanpa melewati batas dari jumlah penawaran dan permintaan. Yang ketiga, lanjutkan dengan cara yang sama sampai semua penawaran habis dan semua permintaan terpenuhi. Ini ada tabel penyelesaiannya. Nah, tadi kita mulai dari sebelah kiri atas, ya, sebelah kiri atas. Berapa angka yang bisa kita isi di sini? 120. Kenapa 120? Karena kita disuruh mengisi sebanyak mungkin tanpa melewati penawaran dan permintaan. Jadi kita bisa meletakkan 120 di sini. Oke, langkah selanjutnya kita pindah ke kanan. Ke kanan kita sudah tidak bisa pindah karena sudah habis penawarannya 120. Lalu jadi ini tidak bisa kita isi lagi, kita beralih ke bawah. Nah, ke bawah berapa yang bisa kita isi lagi di kotak ini, di sel ini? Hanya 30.
Kenapa? Karena 120 tambah 30 sudah 150. Berarti permintaan sudah habis. Kemudian kita beralih ke kanan. Nah, kita lihat di sini penawarannya 80. Berapa jumlah yang bisa kita isi di sini? Yang bisa kita isi di sini hanya 50. Ya. Kita tidak bisa lagi mengisi ke kota T karena sudah habis. Penawaran hanya 80. 30 tambah 50 sama dengan 80. Nah, jadi kita pindah ke bawah, lanjut ke bawah. Di sini berapa yang bisa kita tulis? 70 ya. Karena 50 tambah 20 adalah 70. Kita tidak boleh melewati jumlah penawaran dan jumlah permintaan. Nah, untuk di pabrik U ya, kita bisa mengirim ke T. Nah, berapa jumlah yang bisa kita letakkan di sini? Ya, hanya 60. Karena 20 tambah 60 sama dengan 80. Nah, itu dia tadi tabel penyelesaian transportasi. Nah, jadi kita bisa hitung dari tabel di atas ya, kita ketahui biaya transport totalnya sebagai berikut. Tadi kita lihat di sini ya. Pabrik W mengirim ke kota M. Jadi W kali M. Ditambah pabrik H mengirim ke kota M. Jadi H kali M. Kemudian pabrik H juga mengirim ke kota B. Jadi H kali B. Ditambah pabrik O mengirim ke kota B. O kali B. Ditambah pabrik O mengirim ke kota T. O kali T. Nah, bisa dilihat. Jadi dikalikan terlebih dahulu. Kemudian dijumlahkan. Maka setelah dijumlahkan dapatlah hasilnya 2690. Artinya, untuk solusi awal ini dapat kita ketahui biaya transport pengangkutan pupuk adalah sebesar 2690. Ini masih solusi awal, tahap awal. Nah, nanti akan kita sambung lagi ke optimalisasinya, solusi optimalisasi menggunakan stepping stone ataupun menggunakan MODI. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mudah dipahami, dapat dipahami juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.